Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kemudian, kemana perginya pedang leluhur penghukum surga dan roda kesengsaraan abadi embrio jahat? Yun Ce bertanya. Jasmine perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak ada petunjuk. Dewa jahat adalah dewa terakhir yang jatuh. Jadi kemungkinan besar dia mengetahui lokasi terakhir pedang leluhur penghukum surga dan roda kesengsaraan abadi embrio jahat. Namun hal ini tidak disebutkan dalam penggalan kenangan yang ditinggalkannya. Mungkin dia menyembunyikannya di saat-saat terakhir hidupnya, untuk mencegah benda-benda ini, sumber pemusnahan para dewa, membuat dunia kembali kacau dan bencana. Dia mungkin menyembunyikannya di tempat di mana generasi mendatang tidak akan pernah bisa menemukannya. Tapi Naga Azure Purba mengatakan bahwa putrinya disegel di dalam pedang leluhur yang menghukum surga, jadi apa yang terjadi? Dia ingin aku menemukan pedang leluhur yang menghukum surga dengan cara apapun. Yun Ce mengerutkan kening saat dia memikirkan kembali kata-kata yang diucapkan Dewa Naga kepadanya di Wasteland of Death, itu bahkan bisa dianggap sebagai permintaan. Seolah-olah aku tahu, Jasmine mengerucutkan bibirnya sedikit. Entah itu kenangan yang kuwarisi atau catatan klan Dewa Purba, pedang leluhur penghukum surga hampir tidak pernah disebutkan. Adapun pencarianmu untuk itu, dari apa yang kulihat, itu benar-benar konyol. Belum lama ini sejak pemusnahan para dewa, mungkin hanya sekitar 1 juta tahun. Selama jutaan tahun ini, makhluk dan ras yang tak terhitung jumlahnya terus mencari pedang leluhur yang menghukum surga. Sekalipun para dewa telah dimusnahkan, pedang leluhur penghukum surga tidak bisa hilang, tidak ada apapun di dunia ini yang mampu menghancurkannya. Namun dalam jutaan tahun ini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat bayangannya, apalagi jejaknya. Sampai hari ini, masih banyak orang yang mencari pedang leluhur penghukum surga. Tidak seorang pun yang mengetahui nama pedang leluhur penghukum surga, tidak ingin memilikinya. Mengenai masalah putri Dewa Naga yang tersegel, aku belum pernah mendengar berita seperti itu sebelumnya. Siapa tahu, hanya kita berdua di dunia yang mengetahui hal ini, meskipun itu informasi yang tidak berguna. Lalu, bagaimana dengan roda kesengsaraan abadi embrio jahat? Yun Ce bertanya. Meskipun senjata jahat dan iblis itu juga tidak dapat dihancurkan oleh apapun di dunia ini, tidak ada seorang pun yang akan mencoba mencarinya. Kesampingkan usaha yang sia-sia untuk mencarinya, bahkan jika itu muncul tepat di depan seseorang, itu akan dihindari karena rasa takut. Untuk memiliki dan menggunakannya, pertama-tama seseorang harus terkutuk selamanya di neraka. Suara Jasmine sangat dingin, seolah-olah dia telah dipengaruhi oleh sisa-sisa ingatan, menyebabkan dia sangat menolak dan takut pada roda kesengsaraan abadi embrio jahat. Setelah pemusnahan para dewa, roda kesengsaraan abadi embrio jahat juga sepenuhnya tersembunyi, dan belum muncul selama 1 juta tahun. Itu pasti tersembunyi di suatu tempat selama kekacauan itu. Dengan waktu 1 juta tahun, energi yang digunakan untuk memusnahkan dewa yang tertidur pasti telah bangkit sekali lagi. Lalu bagaimana dengan segel kehidupan dan kematian primordial yang menduduki peringkat ketiga? Apakah itu juga hilang selama 1 juta tahun? Yun Ce bertanya dengan tidak sabar. Segel kehidupan dan kematian primordial, itu adalah satu-satunya harapan yang dia tahu yang bisa menyelamatkan permaisuri setan kecil. Tentu saja, Jasmine menjawab tanpa ragu-ragu, berdasarkan catatan yang tersebar dari segel kehidupan dan kematian primordial, itu awalnya milik salah satu dari 3 dewa penciptaan, dewa wanita bernama Li Su. Dia membawa segel kehidupan dan kematian primordial bersamanya, dan dengan demikian diberikan keabadian kecuali ada kecelakaan. Dia tidak akan mati atau menjadi tua, tapi dalam pertarungan mengerikan antara dewa dan iblis, dia binasa setelah dikelilingi oleh sejumlah iblis.
Segel kehidupan dan kematian primordial jatuh ke tangan ras iblis. Pada akhirnya, karena ras iblis menggunakan roda kesengsaraan abadi embrio jahat, ras dewa tidak pernah berhasil merebut kembali segel kehidupan dan kematian primordial. Oleh karena itu, segel kehidupan dan kematian primordial hilang dalam kekacauan setelah pemberantasan ras iblis. Dalam jutaan tahun ini, jumlah orang yang bermimpi memiliki segel kehidupan dan kematian primordial tentu tidak kalah dengan mereka yang menginginkan pedang leluhur penghukum surga. Pedang leluhur penghukum surga dapat memberi penggunanya kekuatan yang tak tertandingi, tetapi segel kehidupan dan kematian primordial dapat memberikan keabadian selama pemegangnya tidak terbunuh. Jika seseorang memiliki keduanya, Jasmine menyipitkan matanya, mereka benar-benar akan menjadi penguasa keabadian dan kekacauan. Namun, seperti yang telah saya katakan, mungkin saja segel kehidupan dan kematian primordial telah ditemukan. Bagaimanapun, seseorang hanya perlu membawanya ke dalam tubuhnya untuk mengaktifkan kekuatan keabadiannya. Menyembunyikannya agar tidak terlihat adalah hal yang mudah, dan orang yang memilikinya akan melakukan segala daya untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaannya, bahkan kerabatnya sendiri pun tidak. Yunce merenung selama beberapa waktu sebelum menghembuskan napas dengan tajam, hampir mengertakkan gigi, dan bertanya, semua hal yang telah kamu ceritakan kepadaku, bagaimana sebenarnya hubungannya dengan Fen Juechen? Tentu saja mereka berhubungan. Jasmine meliriknya, ekspresinya menjadi muram. Seni mendalam yang dia gunakan adalah Illusory Devil Tome of Eternal Night, yang jelas, salah satu seni iblis ras iblis primordial. Ras iblis primordial, hati Yunce berdebar kencang. Bukankah ras iblis purba sudah punah? Itulah alasan mengapa saya terkejut ketika Fen Juechen melepaskan sumber kekuatannya sebagai tanggapan atas provokasi Anda. Kata Jasmine sambil mengerutkan kening. Yunce mengerutkan kening dan dengan ragu bertanya, mungkinkah dia memperoleh warisan dari ras iblis primordial? Jika para dewa bisa meninggalkan jiwa dan darah mereka sebagai warisan, bukankah seharusnya iblis bisa melakukan hal yang sama dengan keberadaan yang setara dengan dewa? Tidak, Jasmine menggelengkan kepalanya. Meskipun iblis dan dewa memiliki tingkat kekuatan ilahi yang sama, jiwa dan sumber kekuatan mereka berbeda. Faktanya, mereka sangat bertentangan. Sebelum para dewa menghilang ke dalam kepunahan, mereka sangat marah karena mereka akan menghilang begitu saja. Jadi mereka menggabungkan kekuatan dan jiwa mereka untuk membentuk roh. Roh ini menjaga darah dan kemauan terakhir mereka, memberikan darah dan kekuatan mereka kepada orang lain sebagai sarana keberadaan mereka untuk bertahan di alam primal chaos. Roh dan darah dewa yang tertinggal sangatlah kuat, hingga tidak dapat dihilangkan secara alami. Mereka memiliki kedekatan dengan dunia ini, dan karena itu menerima perlindungan dunia. Namun iblis benar-benar berbeda. Iblis memiliki jenis kekuatan yang bertentangan dengan kekuatan dunia yang tidak ternoda. Kebanyakan setan takut pada cahaya. Bahkan jika iblis meninggalkan roh atau darah iblis, kekuatan dunia akan menolaknya dan akan dengan cepat menghilang. Itu mungkin tidak akan bertahan beberapa ribu tahun, apalagi 1.000.000 tahun. Ketika era para dewa berakhir, sebagian besar warisan yang ditinggalkan para dewa ditemukan, melahirkan alam para dewa yang baru. Sedangkan untuk warisan para iblis, mereka memang muncul setelah kepunahan para dewa dan iblis, namun masing-masing warisan ini hanya bertahan kurang dari 10 generasi sebelum kekuatan dunia memurnikannya. Hanya dalam 30.000 tahun, warisan iblis menghilang dan tidak pernah terlihat lagi dalam jutaan tahun berikutnya. Dan sekarang, setelah menghilang selama 1.000.000 tahun, kekuatan ras iblis primordial, yang bahkan hampir dilupakan oleh alam para dewa, telah muncul pada manusia rendahan. Ini sangat aneh. Kerutan di dahi Jasmine semakin dalam. Pemahamannya tentang dewa, setan, ras kuno, dan kekuatan mereka jauh melampaui pemahaman Yunce.
Kejutan yang ditimbulkan oleh energi gelap Fen Juechen pada Jasmine adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami Yunce. Karena kekuatan ras iblis purba telah lenyap sejak lama, mengapa kamu bisa mengenalinya? Yunce bertanya sambil berpikir. Jasmine menjawab dengan wajah datar, saat aku mewarisi kekuatan ini, aku juga mewarisi bagian dari ingatan roh primordial. Kenangan ini secara kebetulan mengingatkan energi gelap yang dalam, atau lebih tepatnya, itu harus disebut seni iblis gelap yang dimiliki Fen Juechen, yang membuatku bisa mengenalinya. Jenis seni iblis ini disebut Illusory Devil Tome of Eternal Night, dan milik klan iblis tingkat tinggi yang disebut Eternal Night Devil Clan, di era Dewa Kuno. Untuk menggunakan seni iblis seperti itu, seseorang harus memiliki darah iblis atau roh iblis yang sesuai, mirip dengan World Ode of the Phoenix milikmu, di mana kamu memerlukan darah Phoenix untuk mengaktifkan kemampuan tertentu. Ini berarti Fen Juechen, yang memiliki iblis ilusi buku besar malam abadi, juga mewarisi darah iblis atau roh iblis klan iblis malam abadi. Darah iblis atau roh iblis yang belum hilang selama sejuta tahun. Ini, Yunce merasa asing saat percakapan berlanjut, bahkan berpikir bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami pada levelnya. Perubahan yang menghancurkan bumi Fen Juechen hanya dalam beberapa tahun pasti memiliki alasan yang tidak biasa, tapi tentu saja tidak terduga karena hal itu menjadi begitu luar biasa. Dia bisa merasakan sakit kepala hanya dengan mendengarkan penjelasan Jasmine. Yunce mempertimbangkan reaksi Jasmine dan berbicara sambil berpikir, kamu berhasil membaca ingatan Fen Juechen, jadi kamu pasti tahu bagaimana dia mendapatkan kekuatannya, kan? Saya sudah mengetahuinya dan ini lebih menarik daripada metode lain yang dapat saya pikirkan. Wajah Jasmine menjadi dingin. Seni dan kekuatan iblisnya berasal dari ayahnya. Ayahnya. Yunce menatapnya dengan mata terbelalak dan berkata dengan wajah penuh rasa tidak percaya, itu tidak mungkin. Saya membunuh ayahnya, Fen Duanhun, dengan kedua tangan saya sendiri. Dia tidak mungkin masih hidup. Bahkan jika memang demikian, kekuatan mendalam Fen Duanhun hanya ada di alam mendalam langit. Bagaimanapun caranya, saya tidak mengatakan ayahnya adalah Fen Duanhun. Ekspresi Jasmine tampak berpikir. Ekspresi Yunce langsung menjadi aneh saat dia berkata dengan nada rendah, kalau begitu, Fen Juechen bukan putra Fen Duanhun. Fen Duanhun dikhianati. Fen Duanhun memang ayah kandung Fen Juechen, tapi Fen Juechen memiliki ayah lain, yang juga ayah kandungnya. Yunce melongo mendengar kata-kata Jasmine. Dua laki-laki, bisakah juga punya satu anak? Suara Yunce menjadi nyaring, dan dia terdengar menelan ludah. Jasmine menggunakan tatapan tajam yang diperuntukkan bagi orang idiot untuk menatap Yunce, tentu saja tidak. Hanya saja, Fen Juechen sama denganmu, seseorang dengan dua masa kehidupan. Apa? Jantung Yunce melonjak. Tapi ada perbedaan. Jasmine dengan cepat menambahkan, kamu memiliki dua kehidupan, di benua langit yang mendalam dan benua awan azure. Jasmine berhenti sebentar, sebelum dia mengoreksi dirinya sendiri, tidak, itu seharusnya tiga kehidupan, karena kamu memicu kekuatan reinkarnasi cermin samsara, dan dua kali, pada saat itu. Saat kekuatan reinkarnasi cermin samsara berlaku, ia akan berubah secara bersamaan, bisa dibilang itu mengubah sebab dan akibat. Namun kemampuan yang bertentangan dengan dewa ini tidak mengganggu hukum sebab dan akibat. Selain itu, cermin samsara memiliki banyak aspek yang luar biasa, yang bahkan tidak dapat diganggu oleh surga. Adapun Fen Juechen, saya curiga ketika saya merasakan kekuatan dan jiwanya di awal. Tapi itu hanya perasaan dan aku segera mengabaikannya. Saya pikir seni iblisnya berasal dari emosi buruknya yang memengaruhi kekuatannya, sehingga memunculkan kekuatan iblis biasa. Saat aku membaca ingatannya barusan, aku menyadari bahwa spekulasi yang aku miliki adalah kebenaran,
ada efek dari jenis teknik reinkarnasi terlarang padanya. Teknik reinkarnasi terlarang, apa itu? Yunce bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar 4 kata itu. Karena ini adalah seni terlarang, itu tidak dapat ditoleransi oleh dunia ini, dan ditakdirkan untuk dikutuk bahkan mengacaukan reinkarnasi. Jasmine tertawa dingin. Dalam suara itu ada sedikit rasa kasihan terhadap Fen Juechen, tetapi teknik reinkarnasi terlarang pada tubuh Fen Juechen memiliki tingkat yang lebih tinggi dari apa yang saya kenal. Meski sudah 1000 tahun berlalu, setidaknya 70% semangatnya masih utuh. Ini pasti karena itu adalah seni terlarang dari klan iblis kuno, atau lebih tepatnya, dari buku iblis ilusi malam abadi. Yunce merasa semakin bingung saat Jasmine melanjutkan, jika dia diberitahu secara langsung bahwa Fen Juechen mewarisi warisan iblis primordial tertentu, mungkin akan lebih mudah baginya untuk memprosesnya. Meski sekitar 70% utuh, ia masih merupakan jiwa yang belum lengkap. Hal ini menyebabkan Fen Juechen memiliki temperamen yang berbeda dari orang lain. Dia akan menjadi lebih eksentrik, sensitif, cenderung ekstrim dan mudah kehilangan kesabaran dan pengendalian diri. Melihat ekspresi bingung Yunce, Jasmine mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa penjelasannya berada pada tingkat yang jauh di atas kemampuan Yunce untuk memahaminya. Dia harus menjelaskannya dengan lebih sederhana, lupakan saja, aku akan memberitahumu secara langsung. Nama Fen Juechen sebelumnya adalah Ye Huang. Ayahnya di kehidupan sebelumnya bernama Ye Mufeng dan ibunya adalah Ye Jianxi. Ye Huang, Ye, bukankah nama keluarga ini hanya milik Sun Moon Divine Hall? Mungkinkah? Tidak. Jasmine menyela Yunce dan berkata dengan lembut, saat ini memang demikian, tapi 1000 tahun yang lalu, ada kekuatan lain yang bermarga Ye, klan itu pada dasarnya berbeda dari Sun Moon Divine Hall. Tunggu. Yunce tiba-tiba teringat akan sebuah pemikiran. Di suatu tempat di lubuk jiwanya, ada rasa familiar terhadap nama, Ye Mufeng, dan Ye Jianxi. Dia dengan cepat menenangkan hatinya dan mengikuti detak jantungnya. Dia menelusuri kenangan leluhur dalam warisan jiwa surgawi awan beku. Tidak lama kemudian, pemahamannya tentang dua nama, Ye Mufeng, dan Ye Jianxi, menjadi sangat jelas di benaknya, dan dia berbisik karena terkejut, keluarga kerajaan malam abadi. Selain 4 tempat suci besar, catatan paling rinci dan ekstensif untuk keluarga kerajaan malam abadi yang dihancurkan 1000 tahun yang lalu akan menjadi milik Frozen Cloud Asgard. Dalam ingatan leluhur jiwa surgawi awan beku, Raja Malam Abadi terakhir dari keluarga kerajaan malam abadi bernama Ye Mufeng. Dan Ratu Malam Abadi yang terakhir, dermawan Mu Bingyun dari Frozen Cloud Asgard, bernama Ye Jianxi. Itu benar. Jasmine berbicara dengan gumaman pelan, Ye Mufeng adalah raja terakhir keluarga Malam Abadi yang dimusnahkan bersama oleh 4 tempat suci besar. Ye Jianxi saat itu adalah Ratu Malam Abadi. Ye Huang adalah putra satu-satunya mereka, yang juga merupakan pangeran terakhir keluarga kerajaan malam abadi, dan catatan Dewa Ilusi Malam Abadi, yang merupakan seni inti dari keluarga kerajaan malam abadi, sebenarnya adalah milik klan iblis malam abadi primordial. Buku Setan Ilusi Malam Abadi. Bahkan nama keluarga kerajaan malam abadi berasal dari klan iblis malam abadi. Di sana, apakah hal seperti itu? Pikiran Yunce sekarang menjadi lautan kosong. Jika bukan karena Jasmine yang menjelaskannya secara pribadi, bahkan jika dia menyimpan pengetahuan dari 2 kehidupan, dia tidak akan pernah menghubungkan Fen Juechen, yang jelas merupakan putra pemimpin klan surga pembakaran dengan keluarga kerajaan malam abadi yang hancur 1000 tahun yang lalu. Terlebih lagi, dia tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang baru berusia 20 tahun akan menjadi pangeran malam abadi dari 1000 tahun yang lalu. Lalu apa sebenarnya teknik reinkarnasi terlarang itu?
Mungkinkah jiwa Fen Juechen adalah milik Ye Huang dari 1000 tahun yang lalu? Jika Anda mengetahui semua ini melalui membaca pikiran Fen Juechen, apakah itu berarti dia telah mendapatkan kembali ingatannya dari kehidupan sebelumnya? Apa masalahnya dengan seni mendalam keluarga kerajaan malam abadi? Kepala Yunce penuh dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap pertanyaan yang tidak jelas seperti misteri besar dunia, sesuatu yang tidak dapat dia pikirkan dan pahami. Jasmine tidak menjawab pertanyaannya terlebih dahulu, tapi melanjutkan sendiri. 1000 tahun yang lalu, keluarga kerajaan malam abadi bersama-sama dimusnahkan oleh 4 tempat suci besar. Pangeran malam abadi, Ye Huang, dibunuh secara brutal. Untuk menyelamatkan putranya, Ratu Malam Abadi, Ye Jianxi tidak mematuhi perintah ketat leluhur dan menggunakan teknik terlarang buku setan ilusi dari Malam Abadi. Dia dengan paksa mengurung jiwa dan esensi darah Ye Huang yang menghilang, dan menggunakan 20% jiwa Ye Mufeng sebagai pengorbanan untuk mengaktifkan teknik reinkarnasi terlarang yang melanggar hukum surga. Dengan melakukan hal itu, jiwa dan esensi darah Ye Huang tidak akan pernah hilang, dan dalam keadaan khusus dapat bereinkarnasi ke dalam tubuh orang lain. Jelas bahwa Raja dan Ratu Malam Abadi telah meramalkan keluarga kerajaan Malam Abadi, dan menggunakan metode seperti itu untuk mempertahankan garis keturunan mereka. Jika tidak, mereka tidak akan pernah melanggar perintah leluhurnya untuk menggunakan teknik terlarang yang dikutuk oleh surga. Jasmine tahu bahwa dimensi jiwa yang berbeda adalah sesuatu yang Yunce saat ini tidak akan pernah benar-benar pahami. Dia berkata terus terang, sederhananya, Ye Huang meninggal 1000 tahun yang lalu, baik tubuh maupun jiwanya. Dengan bantuan 20% jiwa Ye Mufeng, Ye Jianxi mengaktifkan teknik terlarang klan iblis dan menggunakan jiwanya untuk menghidupkan kembali jiwa Ye Huang dengan paksa. Dia kemudian memulai teknik reinkarnasi terlarang, mencegah jiwa dan esensi darah Ye Huang yang dihidupkan kembali menghilang dalam waktu singkat. Jika menemukan bayi yang meninggal dalam waktu 6 jam setelah lahir, jiwa dan garis keturunan Ye Huang dapat dipertahankan dan bereinkarnasi ke dalam tubuh itu. Artinya, Fen Juechen yang asli meninggal tak lama setelah dia dilahirkan. Fen Juechen saat ini yang merupakan putra ketiga Fen Duanhun, memiliki garis keturunan campuran dari klan surga terbakar dan keluarga kerajaan malam abadi, tetapi dia memiliki jiwa Ye Huang, yang telah berkeliaran selama 1000 tahun. Yunce berkata dengan bingung. Apa-apaan ini bahkan lebih rumit daripada aku bereinkarnasi 2 kali. Di alam semesta ini, memang ada berbagai jenis monster dan iblis. Itu benar, namun jiwa bukan hanya jiwa Ye Huang semata, melainkan perpaduan antara Ye Huang dan Ye Mufeng, dengan yang pertama sebagai yang utama. Di bawah perlindungan teknik reinkarnasi terlarang, hanya 30% jiwa yang telah menghilang dalam 1000 tahun pengembaraan, jelas melati. Meskipun proses dan teknik terlarang adalah hal-hal yang Yunce tidak tahu dan tidak bisa pahami, setidaknya dia memahami hasilnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, lalu perlahan berkata, lalu, perubahan mendadak Fen Juechen adalah karena setelah dia bereinkarnasi ke dalam tubuh ini, garis keturunan dan jiwa yang telah tertidur selama 20 tahun terbangun. Garis keturunan selalu ada dalam dirinya, jadi kamu tidak bisa mengatakan itu telah terbangun. Bahkan jika itu adalah teknik reinkarnasi terlarang klan iblis malam abadi, garis keturunan dalam tubuh yang digunakan untuk reinkarnasi tidak akan mampu mempertahankan kekuatan sebelumnya. Adapun jiwa, berdasarkan jiwa Ye Huang yang tidak lengkap, saya ingat akan membutuhkan waktu 30 tahun untuk bangkit jika tidak ada faktor lain yang berperan. Tapi sesuatu terjadi. Dengan mata setengah terbuka, Jasmine melanjutkan, 4 tahun yang lalu, setelah kamu pergi setelah kamu memusnahkan klan surga yang terbakar, Fen Yijue menggunakan nafas terakhirnya untuk mempercayakan kunci hitam pekat kepada Fen Juechen yang kamu tidak bunuh.
Kunci hitam pekat. Apa itu? Yunce bertanya dengan ragu. Saat Fen Yijue menyerahkan kunci kepada Fen Juechen, dia berkata bahwa ini adalah barang terlarang yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Di dalamnya terdapat rahasia terlarang yang mengerikan, dan hanya digunakan ketika klan surga terbakar menghadapi kehancuran yang akan datang. Tapi sepertinya dia pun tidak tahu apa rahasianya. Fen Juechen bertindak sesuai dengan prasasti yang diukir oleh energi mendalam pada kuncinya, dan melakukan perjalanan ke tanah besarnya negara iblis hitam, di mana tidak ada matahari atau bulan yang bersinar selama 10.000 tahun. Dia menggunakan kunci itu dan membuka peti mati penyegel jiwa yang menyegel jiwa berusia 1000 tahun. Di dalam peti penyegel jiwa itu, yang tersegel adalah jiwa Ye Mufeng yang tersisa. Hah! Yunce sekali lagi tercengang, omong kosong ini. Lelucon terbesar dan paling tidak masuk akal yang pernah dia dengar dalam hidupnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ini. Ingatan Yunce kembali ke hari pertama dia resmi bergabung dengan Frozen Cloud Asgard sebagai murid. Sambil mengenang, dia berkata perlahan, pada saat itu, Nyonya Besar Feng Qianhui berbicara kepadaku tentang keluarga kerajaan malam abadi dari 1000 tahun yang lalu, dan secara singkat menyebutkan keadaan terakhir Raja Malam Abadi. Dia mengatakan bahwa istri dan putra Raja Malam Abadi mengalami kematian yang tragis, dan seluruh klannya dimusnahkan. Melalui kebencian dan kesedihan yang luar biasa, dia tiba-tiba menjadi iblis. Dia menjadi orang pertama di seluruh langit yang mendalam yang benar-benar dirasuki iblis. Setelah transformasinya, Raja Malam Abadi tumbuh semakin kuat secara tidak normal, namun dia masih tidak bisa bertahan melawan aliansi 4 tempat suci, dan akhirnya dibunuh oleh mereka. Meskipun tubuhnya hancur, jiwanya bertahan lama, seolah-olah energi iblisnya yang dalam menyebabkan jiwanya mengalami perubahan mendasar. Jadi, 4 tempat suci besar hanya bisa menyegel jiwa Raja Malam Abadi di dalam peti penyegel jiwa. Feng Qianhui juga mengatakan, jiwa Raja Malam Abadi seharusnya menghilang selama 1000 tahun. Apa yang Fen Juechen temukan adalah peti mati penyegel jiwa itu. Jika bukan karena peti penyegel jiwa, Raja Malam Abadi, jiwa Ye Mufeng pasti akan menghilang. Ironisnya di sini adalah peti penyegel jiwa menyegel jiwa Ye Mufeng, tetapi pada saat yang sama, ia juga melindunginya. Yang lebih ironis lagi adalah peti penyegel jiwa disembunyikan di negara iblis hitam di benua langit yang mendalam, di mana terdapat energi yin terpadat. Aura di sana tidak hanya memperpanjang hilangnya jiwa Ye Mufeng, tetapi juga membantu mencegah hilangnya jiwa tersebut sampai tingkat tertentu. Dengan semua ini, jiwa Ye Mufeng dapat mempertahankan sekitar 40% jiwanya selama lebih dari 1000 tahun. Yunce mengerutkan kening, merenung. Fen Juechen meminjam tubuh dan bereinkarnasi ke dalam klan surga terbakar, kunci dari peti mati penyegel jiwa kebetulan berada di klan surga terbakar dan bukannya di salah satu dari 4 tempat suci besar, bahkan jika ini hanya kebetulan, bukankah itu memang terlalu kebetulan? Peti mati penyegel jiwa tersegel tetapi pada saat yang sama juga, melindungi, tanah dengan energi yin terpadat di negara dengan energi yin terpadat, mencegah jiwa iblis Raja Malam Abadi, yang seharusnya menghilang selama 1000 tahun setelah melakukannya. Akhirnya, Fen Juechen lah yang memegang kunci dan membuka peti penyegel jiwa. Semua kebetulan ini menyatu dan tampak lebih seperti rencana yang dirancang dengan baik. Tapi pemusnahan klan surga yang terbakar dilakukan dengan tanganku sendiri, dan aku mengindahkan permintaan bibi kecil untuk mengampuni Fen Juechen yang membuat Fen Juechen mendapatkan kunci peti penyegel jiwa, maka ini seharusnya bukan rencana yang dirancang dengan baik. Mungkinkah kebetulan sedemikian rupa benar-benar ada di dunia? Atau mungkinkah surga mengasihani nasib tragis keluarga kerajaan malam abadi? Sementara dia bergumam, pikiran lain muncul di benaknya, dan dia mengerutkan kening. Catatan Dewa Ilusi Malam Abadi adalah buku besar iblis ilusi dari malam abadi,
Tapi itu seharusnya merupakan seni iblis primordial yang telah punah. Jika demikian, itu berarti 1000 tahun yang lalu, Raja Malam Abadi Ye Mufeng bukanlah iblis yang diketahui semua orang, tapi itu benar. Jasmine mengangguk dan berbicara dengan tegas, apa yang dia lepaskan dari tubuhnya adalah darah iblis terikat yang selalu ada di dalam dirinya. Setelah segel pada garis keturunan iblis terlepas, kekuatan mendalam bawaan Ye Mufeng dan kekuatan buku iblis ilusi dari Malam Abadi berkembang biak, melampaui salah satu pemimpin tempat suci. Namun, melepaskan darah iblis seharusnya menjadi sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh garis keturunan bangsawan dari keluarga kerajaan Malam Abadi, atau keluarga kerajaan Malam Abadi tidak akan pernah dimusnahkan dengan mudah. Juga, menilai kondisi jiwa Ye Mufeng, begitu segel darah iblis dilepaskan, itu akan menyebabkan perubahan drastis permanen pada temperamen dan kemauan seseorang. Juga, tidak ada cara untuk menyegel kembali darah iblis, tapi ini hanya dugaanku. Sayangnya porsi kenangan di bagian ini kurang. Jiwa Fen Juechen menyatu dengan jiwa Ye Mufeng, dan tentu saja, ingatan mereka juga menyatu. Jadi, ketika Jasmine mencoba membaca ingatan Fen Juechen, dia membaca ingatan Fen Juechen dan Ye Mufeng pada saat yang bersamaan. Namun karena jiwa Ye Mufeng perlahan menghilang selama 1000 tahun, ingatannya yang tersisa juga tersebar dan tidak lengkap.